Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asep Rijal Khairuddin MPDI, yang kami sayangi dan kami banggakan, teman-teman kelas 1E. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya. Sholawat beserta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu kelompok kedua yang mengambil judul pengertian nama atau sifat, isi kandungan, dan fungsi Al-Quran. Di sini saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Serinda Almira sebagai pemateri, yang kedua ada Siva Fadia Rusdianti sebagai pemateri, yang ketiga ada Siti Nurjana sebagai pemateri dan sekaligus sebagai MC. Langsung saja untuk materi yang pertama, kepada Siva Fadia Rusdianti saya persilahkan. Terima kasih Siti Nurjana. Baik, kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai materi pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, Al-Quran adalah firman Allah berupa mukjizat yang diwahyukan kepada penutup para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril alaihissalam, ditulis dalam mushaf-mushaf, diturunkan secara berangsur-angsur, bacaannya bernilai ibadah, dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Atau dalam kitabnya tertulis Al-Quran huwa kalamullahil majizu al-munazzalu ala khatimil anbiya'i wal mursalin biwasitatil amin Jibril alaihissalam al-maktub fil masahif al-manqul ilaina bitawatir al-muta'abbadi bitilawatihi al-mabdu'i bisuratil fatihah al-mukhtatami bisuratin nas. Nah, di sini kita tahu bahwa malaikat Jibril berperan penting atas turunnya wahyu, karena malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu antara Allah pemberi wahyu dengan nabi atau para rasul yang menerima wahyu. Kemudian ditulis dalam mushaf-mushaf. Apa itu mushaf-mushaf? Mushaf-mushaf itu Quran yang kita sekarang baca itu namanya mushaf Al-Quran, yang kita baca, yang kita bawa kemanapun kita pergi. Apa bedanya dengan Al-Quran? Al-Quran itu pelafalan yang keluar dari mulut kita. Kalau mushaf itu pembukuannya Al-Quran. Nah, jadi kita bisa membedakan kalau mushaf itu setidaknya bisa dipegang sama kita, bisa disentuh. Kalau Al-Quran itu tidak bisa. Kemudian diturunkan secara berangsur-angsur. Berangsur-angsur ini kayak nyicil turunnya, nggak langsung jadi satu Al-Quran, enggak. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran ini dikatakan bahwa Al-Quran turun dalam 2 periode. Periode pertama dari Lauhul Mahfuz ke langit. Kalau dari Lauhul Mahfuz ke langit itu hanya 1 malam turunnya. Nah, di periode kedua dari langit ke bumi itu berangsur-angsur selama 23 tahun lamanya. Mungkin nanti akan diperjelas saat materi Asbabun Nuzul. Kemudian bacaannya bernilai ibadah. Nah, di sini ada hadis yang mengatakan dari Abdullah bin Mas'ud berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, yaitu Al-Quran, maka ia mendapatkan 1 pahala, kemudian dilipat gandakan 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Coba bayangkan, kita 1 hari baca 1 ayat, itu udah berapa kali lipat. Apalagi kalau 1 hari 1 juz. Bukan hanya yang membacanya saja yang mendapat pahala, yang mendengarnya pun akan mendapat pahala, walaupun mungkin kuantitasnya lebih banyak yang membaca Al-Quran. Tapi
Di luar itu semua, hanya Allah yang tahu, karena Allah menghendaki apa yang dikehendakinya. Kemudian, saya juga akan membahas tentang nama atau sifat Al-Quran. Al-Quran memiliki nama-nama lain, yaitu ada yang berdasarkan kedudukannya dan ada yang berdasarkan sifatnya. Nah, saya di sini akan menyebutkan yang berdasarkan sifatnya. Di sini ada beberapa contoh yang sering didapat dalam Al-Quran. Contoh pertama yaitu An-Nur, yang artinya cahaya. Terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 174. Yang kedua, Al-Huda, yang artinya petunjuk. Terdapat dalam Quran Surat Al-Fusilat ayat 44. Ketiga, Ar-Rahmah, yang artinya karunia. Terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Yang keempat, Asyifa, yang artinya obat. Terdapat dalam Quran Surat Fusilat ayat 44. Yang kelima, Al-Mau'izah, yang artinya nasihat. Terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 57. Keenam, Al-Aziz, yang artinya yang mulia. Terdapat dalam Quran Surat Fusilat ayat 41. Yang ketujuh, Al-Mubarak, yang artinya yang suci. Terdapat dalam Quran Surat Al-An'am ayat 92. Yang kedelapan, Al-Bashir, yang artinya kabar gembira. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 97. Saya akan membacakan salah satu contoh ayat, yaitu Quran Surat Yunus ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Nah, di sini ada beberapa nama lain Al-Quran ya. Ada Mau'izatun, ada Syifaun, ada Huda, dan ada Rahmatun. Di sini Mau'izatun yang berarti pelajaran atau nasihat. Berarti Al-Quran itu bisa sebagai nasihat untuk kita atau bisa sebagai pelajaran untuk kita. Kemudian Wasyifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Di sini penyakit yang ada dalam dada bisa khawatir, galau, gelisah, iri, dengki. Nah, penyembuhnya yaitu Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran jadi lebih tenang, lebih damai. Kemudian Huda, yang artinya petunjuk. Jelas ya, Al-Quran itu petunjuk yang lurus, yang benar. Kemudian rahmatul lil alamin, rahmat atau karunia. Di sini juga jelas kalau Al-Quran itu adalah rahmat untuk orang-orang mukmin. Terima kasih kepada saudari Sipa Padia yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu ada isi kandungan dalam Al-Quran yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Isi kandungan dalam Al-Quran itu ada 6. Yang pertama ada akidah. Akidah secara bahasa adalah keyakinan, sedangkan secara istilah, akidah adalah suatu kepercayaan yang diyakini sepenuh hati. Maksud dari keyakinan di sini bahwa kita sebagai manusia harus berpegang teguh pada keyakinan kita dan percaya kepada Allah. Bukan hanya diucapkan secara lisan, tetapi dilakukan juga dengan amal perbuatan. Yang kedua ada ibadah dan muamalah. Adanya manusia di muka bumi ini itu atas kuasa Allah. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk beribadah dan bermuamalah kepadanya. Yang ketiga ada hukum. Hukum dalam Al-Quran berisikan kaidah-kaidah dan ketentuan dasar serta menyeluruh bagi manusia. Kita semua sudah tahu bahwa Allah menjadikan Al-Quran sebagai dasar hukum bagi manusia. Yang keempat ada sejarah.
Al-Quran mengungkap sejarah dan masa lalu untuk dijadikan pembelajaran bagi umat Islam. Di dalam sejarah itu terdapat banyak kisah yang menginspirasi kita, yang bisa kita jadikan pelajaran bagi kehidupan kita. Yang kelima ada akhlak. Akhlak secara istilah adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia dan muncul secara spontan. Akhlak itu adalah sifat kita sebagai manusia yang dilakukannya secara spontan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang keenam ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Al-Quran itu memang adanya, bahwa setiap inci dari Al-Quran itu terdapat banyak sekali ilmu pengetahuannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu ada fungsi Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudari Serinda Almira. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya, Syerinda Almira Hidayat, akan menjelaskan fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dibagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan. Yang kedua, fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Dan yang ketiga, fungsi Al-Quran dalam agama Islam. Yang pertama, saya akan menjelaskan fungsi Al-Quran dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, ilmu tauhid. Di dalam Al-Quran terdapat ilmu tauhid yang membahas tentang pengokohan keyakinan dalam agama Islam sehingga dapat memperkuat dan menghilangkan keraguan tentang ketuhanan. Yang kedua, adanya ilmu hukum. Di dalam Al-Quran terdapat ilmu hukum untuk menjadikan keadilan dalam berkehidupan sosial serta mengarahkan manusia untuk saling menghormati satu sama lain. Di dalam Al-Quran pun terdapat hukum pernikahan, warisan, zakat, dan lainnya. Lalu yang ketiga adanya ilmu tasawuf. Di dalam Al-Quran adanya ilmu tasawuf untuk menjadi cara untuk mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak dan batin kita. Lalu yang keempat adanya ilmu filsafat Islam. Di dalam Al-Quran berisikan ilmu filsafat Islam untuk meyakini tentang keesaan Tuhan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima adanya ilmu sejarah Islam. Di dalam Al-Quran berisikan tentang ilmu sejarah dari masa terbentuknya manusia hingga perjuangan Nabi Muhammad SAW. Yang keenam adanya ilmu pengetahuan. Di dalam Al-Quran menjadi salah satu sumber utama dalam mempelajari agama Islam. Dan di Al-Quran pun terdapat ilmu pengetahuan lain, yaitu ilmu biologis, astronomis, dan lainnya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi Al-Quran dalam kehidupan manusia. Yang pertama, sebagai petunjuk jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran, manusia harus hidup dengan baik dan benar, dalam istilahnya berada di jalan yang lurus. Di dalam Al-Quran dijelaskan kita mana yang baik ataupun mana yang tidak baik. Dan adanya peringatan-peringatan agar kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran terdapat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW berbeda dengan nabi-nabi lainnya. Contohnya, ada nabi yang diberikan mukjizat berbicara dengan binatang, ada nabi yang menyembuhkan penyakit, dan lainnya. Yang ketiga, menjelaskan kepribadian manusia. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu diberikan akal dan pikiran. Lalu yang keempat, penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Sebelum Allah menurunkan Al-Quran, ada beberapa kitab juga yang disampaikan kepada para nabi, seperti Injil, Taurat, Zabur. Lalu yang terakhir adalah Al-Quran. Al-Quran ini diperuntukkan bagi seluruh umat sampai akhir zaman untuk kita teladani. Lalu, Al-Quran pun sebagai fungsi untuk menjelaskan masalah yang pernah diperselisihkan umat sebelumnya. Di dalam Al-Quran pun terdapat kisah umat terdahulu, maka manusia pun sekarang bisa mengambil hikmah dari kisah umat terdahulu agar tidak dapat mengulangi kesalahan tersebut. Lalu, fungsi Al-Quran yang ketiga yaitu dalam agama Islam. Yang pertama, Al-Huda sebagai petunjuk. Di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi semua manusia, serta petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Al-Furqan sebagai pemisah. Di dalam Al-Quran dapat memisahkan antara hak dan yang batil, atau antara yang benar dan yang salah.
Lalu yang ketiga al-ashifa sebagai obat. Apabila kita membaca Al-Quran dan mengamalkannya, kita bisa terhindar dari berbagai masalah hati dan berbagai penyakit. Lalu yang keempat al-mau'izah sebagai nasihat. Di dalam Al-Quran terdapat banyak pelajaran, nasihat-nasihat, dan peringatan tentang kehidupan kita sebagai orang yang bertakwa dan kita harus berjalan kehidupan kita di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada saudari Serinda Almira yang telah menyampaikan materinya. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Mudah-mudahan materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kelompok kami. Terima kasih kepada Bapak Asep Rizal Hairudin, MPDI, telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempelajari materi ini. Terima kasih juga kepada teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.